Sudah semua? Bisa duduk di tempat masing-masing Bapak Ibu Saudara. Duduk dulu. Belum. Sudah enak? Masih tegang? Atau gimana? Oh, kurang lama. Nanti sendiri ya. Haleluya semuanya, shalom semuanya. Gimana pagi hari ini dengan suasana ibadah yang berbeda? Lebih semangat tentunya. Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama satukan hati. Kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Bapak Yahweh yang kami sembah dalam nama Yesus Masiah. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang perjalanan pada pagi hari ini. Engkau tibakan kami di tempat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat. Sebentar kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Pimpin ibadah ini mulai dari awal sampai dengan akhirnya. Engkau berbicara di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Engkau bekerja di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Bapak Yesus, kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia.
lumayan. Kalau masih dikit apa kita perlu hujan kritik lagi. Tapi Keter. Berikan tas kanan kiri bahwa Jadi kita kita punya aman. kekasih. Tuhan Yesus kekasih kita.
kasih yang tidak pernah bisa habisnya rahmat bagi kami. Kembali kami mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau, karena tidak ada Elohim lain selain Engkau, dan begitu baik dan luar biasa bagi kami, dan oleh-Mu jiwa kami telah Kau selamatkan. Terima kasih Bapa. Bersama kami akan belajar firman dalam waktu yang singkat, tapi kami menikmati kemurahan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Hormat, kemuliaan, kuasa bagi Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Al-Masih, bersama kita katakan amin. Haleluya, shalom. Ini suasana yang baru. Saya pikir kalau ibadah padang di padangnya, artinya di luar, di tikar, yang biasanya saya lakukan seperti itu dulu. Ternyata ini di gedung, ya di gedung yang berbeda, tapi suasana padang ya, luar biasa. Nah, karena kita tahu ini suasana yang berbeda, supaya kita sama-sama bergembira, bersuka cita. Firman-Nya tidak panjang. Kalau saya panjang, diberi saja ya. Tapi sebelum saya menyampaikan firman, supaya bergairah, tadi ada bicara dari ya, saya nggak pakai itu ya, saya pakai doorpress. Cuma ini aja ada 7 orang saja. Namanya 7 orang, nggak semua orang. Nah, 7 orang itu mendapatkan anugerah ya. Tapi ada syaratnya kan. Kalau Tuhan nggak ada syaratnya. Ini seperti ini. Jadi ada 7 paket, 7 jaket pelangi ya. Hanya 7 orang saja. Ini tanpa saudara menjawab pertanyaan, tanpa saudara menjawab berpikir panjang, hanya melihat apa yang saudara kenakan. Ada 7 orang, secepatnya ke depan. Cepat 7 orang, 1. Belum. Siapa mau jaket? Jadi gini ya, jaketnya ada warna-warni merah itu, nanti kalau dia nggak suka merah, suka hijau, ya bisa juga dari 7 orang. Dari 7 orang ini perhatikan baik-baik secepatnya, yang berdiri di depan yang 7 orang, mungkin lebih banyak dari itu. 7 orang saja, perhatikan baik-baik. Yang pakai sepatu tetapi ada talinya, silakan. Ada talinya. Kurang satu. Silakan bisa diambil sendiri. Langsung patah langsung. Bisa. Kalau bisa Ada bagi aja ya, yang lain nggak pakai lain kali ya. Kalau ada suasana dibilang gitu. Baik ya. Baik. Ini ayat yang pertama dan yang terakhir ya. Kita biasanya dulu kita lihat, mari kita buka Alkitab kita, tapi sama sekali sudah tidak lagi. Mari kita buka HP kita ya, karena kita tidak ada di sini. Kita tahu 89 lalu sudah ada diambil. Di Markus 10 ayat yang ke Markus ya, Markus 10 ayat 18. Markus 10 ayat 18 dari IMB. Yesus berkata, ya, dia berkata, mengapa kamu berkata aku baik? Tidak seorang pun yang baik kecuali Elohim. Amin. Nah, cukup sederhana. Ini ceritanya ada orang berlari-lari ya, berlari-lari mungkin dari tempat yang agak jauh, dia bersujud. Guru yang baik, nah dia berkata pada Yesus, guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup kekal? Sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan semua orang di dunia ini, gitu ya. Semua orang bertanya, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup kekal? Saya tidak mengatakan jawaban Tuhan Yesus, tapi yang dia katakan intinya adalah, mengapa engkau katakan aku ini baik? Dan Tuhan katakan tidak seorang pun yang baik, hanya Elohim saja. Dan perkataan ini perkataan yang Tuhan tidak pernah salah ngomong. Tuhan tidak berkata
Tidak ada orang yang baik kecuali Bapa saja. Ada bedanya, nanti kita akan lihat. Jadi satu ayat ini ada dua yang bisa kita ambil maknanya. Yang pertama, ternyata ada satu kebaikan yang pribadi atau orang lain tidak dapat manfaat itu, tetapi hanya Tuhan saja. Yang pertama. Yang kedua, nanti kan lihat juga ini adalah bukti, salah satu bukti ya, sudah banyak. Salah satu bukti bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Nah, banyak orang berkata, mana buktinya Yesus Tuhan? Salah satunya ini, nanti kita akan lihat ya. Yang pertama, cukup dua saja. Yang pertama, bahwa tidak ada kebaikan yang pribadi atau orang lain lakukan kecuali satu, Elohim. Hari-hari ini kalau saya tanya ke beberapa jemaat, saya tanya, apa alasanmu menyebut Yesus itu baik? Nah, perhatikan ya, di batin saja. Apa alasanmu menyebut Yesus itu baik? Batin kira-kira jawabannya apa? Saya hanya ingin menyampaikan beberapa orang saya tanya, jawabannya mereka, aku sudah disembuhkan Tuhan dari penyakit yang begitu parahnya, stroke yang sudah cukup lama, aku disembuhkan Tuhan. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga, hutangku cukup banyak, perusahaanku bangkrut, dan ketika aku datang kepada Tuhan berdoa tahun demi tahun tanpa sadari Tuhan sudah lunaskan dan pelan-pelan dipulihkan. Ada juga anak-anak yang sekolah, yang kuliah, dia berkata Yesus itu baik. Ketika aku lupa pada satu ujian, satu pertanyaan, mikir lama nggak bisa, aku berdoa di dalam nama Yesus, aku harus bisa. Tahu-tahu ada kling, Tuhan ingatkan lagi apa yang dia pelajari. Seperti itu. Ada juga mahasiswa, anak SMA yang mau ke perguruan tinggi. Tuhan Yesus baik. Karena harusnya aku tidak diterima di fakultas ini, tapi berdoa dengan sungguh-sungguh diterima di fakultas yang favorit. Mungkin kita berkata seperti itu. Aku punya rumah tangga yang berantakan, tapi Tuhan satukan. Tuhan itu baik. Nah, kalau kita punya alasan seperti itu ketika Tuhan berkata, apa alasan membuat aku baik? Kalau kita punya alasan seperti itu, saya boleh katakan dengan tegas, alasan kita tidak mendasar dengan teguh. Ya, kata baik ya. Kalau kita punya alasan Tuhan Yesus baik karena menyembuhkan aku, Tuhan Yesus baik karena dia memberkati itu dan berlimpah harta mati dan seterusnya. Kalau kita punya alasan seperti itu boleh, tetapi dasarnya tidak kuat. Karena kalau seperti itu pasti Tuhan berkata yang baik banyak. Kalau kita berkata aku disebutkan dari penyakit, bukan cuma Tuhan saja yang bisa menyembuhkan penyakit, betul ya? Secara manusia dokter juga bisa, atau kuasa kegelapan bisa. Kita pernah dengar orang yang sakit parah di mana nggak sembuh, di Solo dukun yang terkenal sembuh, bisa. Kalau akan mencatat iblis pun bisa melakukan perbuatan dan dasar ujian dasar akhir zaman. Jadi kalau kita punya alasan yang seperti itu, dasar kita kurang kokoh di hadapan Tuhan. Aku sudah lama nggak punya jodoh, punya pacar, berdoa. Terus umurnya itu 3, kepala 3, minta 1, 3, 2, tak punya. Tahu Tuhan datangkan seorang pemuda atau pemudi. Jadi aku dengan dia sampai sekarang diberkati Tuhan. Kalau alasan kita seperti itu mengatakan disebabkan halnya itu, tentu banyak orang sebagai mak comblang ya, itu baik juga. Karena teman-teman yang mengenalkan dia ada orang lain gitu kan. Jadi kalau Tuhan kata mengapa engkau katakan aku baik, karena hanya satu yang baik, Elohim. Hanya satu yang baik, berarti ada banyak perkara, tetapi hanya satu perkara yang hanya Elohim lakukan, yang orang lain tidak lakukan. Apa itu? Anugerah luar biasa. Jadi inilah sebenarnya kebaikan Tuhan bagi kita, yang orang lain atau pribadi tidak bisa lakukan. Keselamatan, anugerah kekal. Bahkan kita ini dulunya sepenuhnya Elohim, musuhnya Elohim, karena kita memberontak karena dosa. Kita diberikan anugerah keselamatan. Tidak ada orang lain, iblis pun tidak bisa. Hanya ini. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika sarungan ini kembali, kalau kita punya masalah berat, seberat apapun, mungkin. Jadi saya katakan kita ekonomi. Kemarin saya berjalan dari Pasuruan ke Kota Malang, satu mobil dengan seorang pelayan
Tuhan, dia cerita banyak. Saya ini sudah 2 kali dihajar Tuhan sampai bangkrut, sampai ke bawah. Sudah punya lagi bangkrut lagi. Loh, kok bisa gitu? Saya tanya. Dia punya seorang teman. Terima kasih. Dia punya seorang teman sahabat. Dia pinjam uang karena dia nggak punya uang dan dia mengasih dengan sahabat ini, kemudian dia pinjamkan uang itu, tapi hasil pinjaman ini dari orang lain juga. Jadi misalkan ya, kalau saudara pinjam ke saya nggak punya uang, tapi karena saya mengasih ini, saya pinjam orang ini, saya berikan ke sini. Masalahnya saya pinjam ke sini ada bunganya, gitu, tahu ya? Saya pinjam ini, gitu. Tahu-tahu ini nakal, kurang. Jadi dia nggak bayar saya berikan bayar dia sama utangnya sama bunganya. Habis lagi 2 kali. Kalau seperti itu bagaimana? Bisakah kita mengatakan Tuhan itu baik? Bisa. Kenapa? Kebaikan Tuhan bukan karena hal yang tadi disebutkan, materi, keluarga dipulihkan, masuk jodoh dan seterusnya. Bukan karena itu. Karena hanya satu yang baik, Elohim saja. Karena dia sudah memberikan putra yang tunggal bagi kita sekarang. Saya ingin katakan keselamatan yang kita terima tidak ada bandingannya dengan semua penderitaan kita alami di dunia ini. Paulus katakan kemuliaan yang kekal yang akan datang tidak ada bandingnya dengan sengsara yang dia alami saat ini. Jadi dia melihat kesengsaraan apapun, miskin, telanjang, kelaparan, kapal karam, mengalami itu. Tapi bila dia melihat ke depan, maka Tuhan janjikan hidup kekal, tidak ada bandingannya. Saya katakan ini kenapa? Ada orang-orang Kristen yang dulunya mengatakan Yesus itu baik, tapi ketika punya masalah dia mengatakan Yesus tidak baik lagi. Loh gitu loh. Ada seorang hamba Tuhan, saya pernah ceritakan mungkin di Mojokerto. Dia orang dalam satu pelayan, dia ngomong kepada saya waktu itu sudah dipulihkan Tuhan. Waktu itu dia setia pelayanan bersama suaminya. Tapi suatu saat suaminya harus meninggal dalam cara yang tidak enak. Kanker sudah didoakan terus meninggal. Padahal dia istri yang menggantungkan sepenuhnya hidupnya pada suaminya, anak-anaknya juga. Apa yang dia katakan? Ketika dia ke gereja tetap ke gereja, tapi ketika WL ngajak nyanyi semua baik, dia katakan kepada saya ngomong Tuhan jahat. Itu omongan orang-orang Kristen yang belum mengalami seperti yang aku alami. Seperti itu saudara. Kenapa? Karena dia mengatakan kebaikan Tuhan hanya sebatas perkara-perkara jasmani, bukan perkara-perkara rohani. Dia nggak mungkin bisa menyanyikan Tuhan Yesus baik, nggak mungkin. Kenapa? Dia alami sendiri musibah suaminya jangan. 2 bulan lalu teman pelayanan saya di GSDS di Surabaya, di Pakuwon ya, di ibadahnya. Ibadahnya kan namanya GSDS gereja 1 jam saja, ada jam 9, 10, 11. Waktu jam 4 sore ibadah dia sudah setengah 4 di situ bersama suami dan anak-anaknya 1. Apa yang terjadi? Setengah 4 dia datang, jam 4 kurang 5 menit meninggallah suaminya di dekatnya di gereja. Dia datang ke gereja dengan sukacita, pulang tinggal 2 orang, yang 1 tinggal nama karena jantung. Apakah kita bisa mengatakan Tuhan Yesus baik? Bisa kalau kita pandangan kita Yesus baik karena keselamatan tadi. Saya ingin katakan bahwa tidak ada bandingannya. Seperti misalkan kalau kita dapat rezeki atau berkat saat ini ya 100 miliar. Kayak karena jalan berapa ya 10 kalinya rumah mewah yang sangat mewah seperti itu. Terus kemudian kita dapat mobil buahnya mewah, Alphard dan seterusnya, dapat berlimpah harta, bukan saja dipakai 7 turunan habis, 70 turunan habis. Kita dapat, atau dapat seperti itu. Kemudian kita lihat mobil itu, tahu-tahu mobil kita keserempet. Kira-kira kita marah nggak? Ya, betul kan? Apa ini masalahnya? Apalagi yang misalkan yang baru nge-KI ya, yang ngasih uang 1 miliar, beli uang, beli emas terusnya. Kemudian dia pulang, udah ya, saya berikan, betul saya berikan cuma-cuma. Kemudian dia pulang, waktu minggir, mobilnya nyerempet mobil kita yang baru dibeli.
Gak mungkin sama jahat kamu ya, jahat kamu kan betul ya. Jahat kenapa? Gak ada bandingannya dengan berkat yang barusan dia berikan. Betul gak ada bandingannya. Kalau hari ini kita mengalami masalah, kuatkan hatimu, kuatkan dan lebih kekuatan. Ke depan ada pilihan kekal yang Tuhan sediakan. Mungkin kita berdoa dan ada banyak orang yang berdoa dan bangkrut tidak dipulihkan dan sakit tidak sembuhkan kalau meninggal. Dulu kita punya pandangan rencana Tuhan indah, tapi hari ini memang rencana Tuhan indah, kita tidak tahu ke depan. Tapi yang lebih indah keselamatan itu yang tidak bisa dinilai dengan harga. Yang pertama, jadi mengapa Yesus itu baik? Karena dia memberikan sesuatu yang tidak diberikan pribadi lain, keselamatan. Itu yang kita pakai patokan. Supaya kita mengalami masalah, kita tetap menunggu, tetap senang ya. Bersihkanlah kamu dalam harapan, sabaran, kesakan, keturunan dan doa. Kita bisa menjalaninya. Kenapa? Gak apa-apa, kamu selamat nantinya kan gitu. Dan kedua, ayat tadi berbicara soal penekanan bahwa Yesus adalah Elohim itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Kenapa? Tadi kan ada seorang muda berkata, "Budi yang baik, kayu tak lakukan untuk memberi hidup kekal." Yesus berkata, "Mengapa engkau katakan baik?" Berarti kan Tuhan berkata, "Mengapa engkau katakan baik?" Tuhan tidak berkata, "Aku tidak baik, hanya Elohim saja." Tuhan tidak berkata seperti itu. Tuhan berkata, "Mengapa engkau katakan baik? Hanya Elohim." Itu seperti Tuhan mengatakan, "Kamu sudah tahu kalau aku ini Elohim," kan gitu. Ini ilustrasinya seperti ini. Suatu saat ya, saya kan dulu di Kalimantan. Kalau sore biasanya saya pakai celana pendek biasa, ya kaos biasa, main-main di luar ke sungai yang cukup lebar. Kemudian ada seseorang datang, dia katakan, "Pak dokter," dia tanya gitu. Manggil sama dokter, saya tanya, "Kok tahu kan dokter?" Ya, kecuali saya pakai baju putih, saya pakai seperti yang itu ya seragamnya dokter, saya pakai celana pendek, saya main di sungai. "Pak dokter, kok tahu saya ini dokter?" Padahal dia belum pernah kenal saya. Hanya satu dokter loh di kecamatan ini, saya katakan gitu. Hanya satu dokter yang ada di tempat itu. Kok tahu saya dokter? Seperti itulah Yesus hanya katakan. Kok mengatakan aku ini baik? Padahal hanya Elohim saja lebih baik. Jadi Tuhan tidak menolak disebut baik. Yesus tidak menolak disebut baik. Dia mengatakan, "Mengapa kau katakan aku baik? Hanya Elohim saja." Ini membuktikan dia itu Elohim. Dan Tuhan tidak berkata, "Mengapa kau katakan baik? Hanya Bapa saja yang baik." Berkali-kali Tuhan mengatakan Bapa, tapi saat dia berkata, "Mengapa kau akan baik?" Padahal hanya Elohim saja yang baik. Kalau dia katakan hanya Bapa yang baik, tentu anak enggak perlu baik. Tapi dia kan Elohim, berarti menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi sudah dikasih sebagai penutupnya, kesimpulannya, hari ini kalau punya masalah jangan takut, katakan Yesus tetap baik. Yesus tetap baik. Masa yang kita hadapi sekarang tidak ada bandingannya dengan kemuliaan Allah dan berkat kita. Tetap setia sampai akhir. Amin. Bapak ucap syukur buat hari ini. Dengan suasana seperti ini, firman-Mu biarlah menguatkan kami. Bahwa ada satu yang baik, itu adalah Engkau sendiri. Elohim kami yang hidup, Yesus Masiah. Sebagai penebus kami sudah menyerahkan hidup-Mu bagi kami yang sudah tercurah darah bagi kami, sehingga kami memperoleh keselamatan kekal di dalam Tuhan. Kalaupun hari-hari ini kami mengalami berbagai kesulitan, berbagai persoalan, berbagai masalah, ajar kami untuk mengerti bahwa apa yang kami alami saat ini tidak ada bandingannya dengan kemuliaan kekal yang Tuhan janjikan. Sungguh luar biasa dan ajaib dan dahsyatnya kehidupan kekal yang Tuhan berikan bagi kami. Dan berjalan kami alami saat ini biar membentuk karakter kami untuk kami semakin indah di dalam pandangan Tuhan. Membentuk iman kami semakin teguh dan Engkau apapun yang terjadi. Terima kasih Bapak, memberkati semuanya. Berarti hamba-Mu, Ketanam Daniel beserta istri, para pengerja, WL Singers, semua yang terlibat pelayanan dan semua jemaatnya yang hadir saat ini, kasih karunia melimpah atas kami. Kami tetap setia sampai akhir, sampai Engkau datang kembali kedua kali yang hidup kami. Jika kita punya iman yang teguh di dalam Engkau, Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih Bapak, hormat pujian kuasa bagi Engkau. Bersama kita katakan haleluya, amin.
Ya. Lemes semua. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, lewat ibadah hari ini yang berbeda dari seperti biasanya, ini darah ini terus membawa kita semakin semangat sebetulnya. Amin. Ya, nanti kita akan mengadakan di lain waktu, tabung dulu, ya, di tempat yang lebih menarik lagi. Kemarin saya sama istri sudah dapat tempat yang lebih menarik, tapi next lagi. Ya, baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebentar kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu semua berdiri. Yes, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Udah lapar? Ya, lapar. Siapa yang belum sarapan? Banyak. Iya, kerasa lapar. Ya. Paham? Oke. Berarti kita masuk ke ceritanya. Ya, hindari. Yang terasa, yang punya nakal, yang ketangkap itu maju ke depan. Oke, sudah paham? Oke. Kita masuk ke ceritanya Bapak Ibu Saudara. Di suatu pagi ada seorang bernama Usuk. Usuk seorang nelayan. Hari itu dia mau pergi memancing. Dia pergi memancing di sebuah sungai untuk menangkap ikan. Usuk memancing, ya. Usuk memancing, belum mendapatkan ikan sama sekali. Tiba-tiba pancing Usuk bergerak seperti ada yang menariknya. Konsentrasi. Itu menarik, itu akan menangkap tuh. Nah, ya, seperti ada yang menariknya. Lantas Usuk pun dengan sigap mengambil pancingnya, dan dengan hati yang senang dia berpikir bisa menangkap. Yang pertama perhatikan baik-baik. Saya akan membacakan satu kisah. Jadi apa yang saya sampaikan ini tidak selalu persis ya, selalu ada variasinya. Tapi yang penting kalian pasti tahu semuanya, Bapak Ibu tahu semuanya ya. Aku percaya bahwa firman-Mu itu yang menyertaiku, maka roh dan jiwaku menjadi kuat. Bahkan Engkau Tuhan yang selalu aku nantikan dalam setiap langkah. Aku percaya.
Ayo. Ada tuh kan? Satu, dua. Anak-anak dulu, cucunya. Aku percaya takdir gimana? Ada? Nah, cucunya apa? Lagunya gimana? Lirik kawan. Hanya karena Engkau Bapa, hanya karena Engkau ya Tuhan, kami boleh ada saat ini. Kami naikkan pujian penyembahan kami, rasa syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita mau bersama-sama nyanyikan hanya karena Engkau Bapa, hanya karena Engkau Bapa, aku ada hari ini. Cerah atau hujan musimku, yang aku tahu Engkau ada. Hanya karena Engkau Tuhan, hanya karena Engkau Tuhan, aku ada hari ini. Terang atau gelap jalanku, yang aku tahu Engkau beserta. Kami bersyukur ya Bapa, ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan semua baik bagiku. Ku selalu ada di dalam genggammu, Immanuel. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan sempurna bagiku hidupku.